wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Sumedang. Saya Yuli Yuliati di sini akan berperan sebagai supervisor. Rekan saya Bu Rini Putri sebagai coach dan Pak Bahar Nurdini sebagai coachee. Pada hari ini kita akan melaksanakan latihan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang harus disampaikan pada Coach Rini Putri berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama akan saya amati pada alur Tirta, yaitu yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh Coach Rini Putri. Nah, itu merupakan rubrik yang saya akan gunakan untuk sesi latihan coaching ini. Pada kesempatan kali ini, kompetensi apa kira-kira yang ingin Coach Rini kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan, yang saya ingin kembangkan yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti Bu Rini ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana kira-kira yang hari ini ingin spesifik diobservasi oleh saya kepada Bu Rini? Dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya ambil yaitu yang lebih spesifik untuk diobservasi, yaitu sebagai pendengar aktif. Oke. Nah, kira-kira apa indikator dari peran sebagai pendengar aktif? Indikator ketercapaiannya itu kira-kira nanti seperti apa yang Bu Rini inginkan? Harapan saya melalui mendengar secara aktif, saya sebagai coach dapat memiliki kemampuan untuk fokus kepada apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh coachee, yang bertujuan untuk memahami secara penuh apa yang dikomunikasikan dalam konteks pemahaman pembicara serta mendukung ekspresi diri dari coachee. Oke, sudah saya catat yang Coach Rini inginkan. Nanti Coach Rini mendapatkan nanti coachee akan mendapatkan solusi permasalahan serta memunculkan ide-ide baru, begitu ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Coach Rini dan coachee Bapak Bahar Nurdini. Silahkan untuk dimulai. Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam Bu Rini. Makasih ya udah datang ke sini, kita ngobrol sebentar. Gak lama lah, paling 10 menit. Apa nih yang Pak Bahar mau obrolin? Iya nih Bu Rini, saya lagi bingung. Saya ingin pencerahan Bu untuk menghadapi siswa baru dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin kan sudah ada IHT di sekolah. Saya sudah belajar teori tentang pembelajaran berpihak pada murid. Tapi saya masih bingung Bu, harus bagaimana? Oh iya betul Pak Bahar, saya sepakat. Kita harus menyajikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kira-kira dari percakapan ini, hal apa yang ingin Pak Bahar dapatkan dari obrolan kita kali ini? Saya ingin bisa menjadi guru yang memfasilitasi dan melayani kebutuhan mereka Bu Rini. Saya ingin menjadi sosok guru yang dapat memaksimalkan potensi anak-anak didik saya, Bu. Baik, yang bisa saya lakukan apa ya kira-kira Bu ini? Baik, yang Bapak inginkan adalah hal-hal apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk menunjang semua itu ya. Kalau menurut Pak Bahar, guru yang bisa memaksimalkan potensi murid itu bagaimana sih? Menurut saya sih, guru yang bisa memaksimalkan potensi muridnya itu adalah guru yang dapat menggali minat, Bu. Minat bakat dari peserta didik itu sendiri. Lalu mereka dapat sukses menjadi dirinya sendiri. Menjadi manusia yang sukses dan bahagia seperti itu, Bu. Baik, yang dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat anak-anak berarti ya.
Nah, kalau tadi yang Pak Bahar sebutkan, kondisi seperti itu dinilai sebagai situasi ideal dengan nilai 10, menurut Pak Bahar, sekarang ada di angka berapa? Saya ada di 5 lah, Bu. Masih di tengah sepertinya, seperti itu. Pak Bahar sebenarnya paling tidak diinginkan di skala berapa? Ingin di skala berapa? Eh, Maunya sih di 7, Bu. Juga sudah oke sepertinya. Apa yang bisa Pak Bahar lakukan agar bisa mencapai skala 7 yang Pak Bahar harapkan? Sebenarnya itu sih lagi saya pikirkan, Bu. Apa yang bisa saya lakukan agar saya dapat menemukan dan mengembangkan potensi murid. Seperti itu, Bu. Kalau dari pengamatan Pak Bahar, bagaimana sih caranya agar anak-anak bisa menjadi dirinya lebih terbuka dengan apa yang mereka minati? Sebenarnya mungkin kita harus memberi ruang, Bu, ke murid agar mereka bisa menjadi mereka sendiri, agar mereka bisa mengekspresikan diri mereka secara utuh dan apa adanya seperti itu. Seperti itu. Pak Bahar bisa melihat kemungkinan hal tersebut dapat dilakukan? Bisa sih seharusnya butuh waktu saja, Bu, untuk saya meluangkan waktu berbincang dengan anak-anak, Bu, seperti itu. Dalam bayangan Pak Bahar, waktu yang diluangkan itu bentuknya seperti apa kira-kira? Bisa satu persatu, bisa juga bersama-sama. Yang penting dari hati ke hati, Bu, agar anak-anak bisa jujur mengekspresikan minat mereka, seperti itu. Yang mana yang paling dekat dapat dilakukan dalam minggu ini misalnya? Ini kan siswanya banyak ya, paling bersama-sama dulu, Bu. Kapan itu kira-kira dilakukannya? Ya secepatnya, pasti bisa mungkin dalam minggu ini, Bu. Baiklah, kita sudah di ujung sesi. Apa yang Pak Bahar dapatkan dari sesi ini? Tadi kan awalnya saya bingung, sekarang saya sudah terbayang langkahnya apa yang harus saya lakukan seperti itu, Bu. Langkah pertama, saya akan berbincang dengan anak-anak dalam sesi santai bersama, sama agar mereka itu menjadi diri mereka sendiri gitu ya. Dengan begitu kita akan mengetahui minat dan bakat mereka, Bu, seperti itu. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya setelah Pak Bahar berkumpul dengan anak-anak. Saya penasaran nih bagaimana hasilnya. Saya yakin Pak Bahar bisa menjalankannya dengan baik. Good luck Pak Bahar. Ya, Bu, terima kasih banyak. Saya akan mencoba nantinya. Nah ini Pak Bahar, saya ingin bertanya, gimana perasaan Pak Bahar sekarang? Kalau perasaannya sih saya sudah lega, Bu, sekarang. Karena masalahnya sudah ada solusinya. Seperti itu. Ya alhamdulillah, saya senang juga Pak Bahar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, tapi ya terima kasih ya, Bu, sudah membantu saya. Iya, sama-sama Pak Bahar. Oh ya, Bu Rini, saya pamit dulu ya. Ada keperluan lainnya. Oh iya, silakan Pak Bahar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Yuli. Bu Rini sudah melakukan coaching dengan Pak Bahar? Alhamdulillah sudah. Ya, sebelum penutupan ya, Bu Rini, ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bu Rini lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi.
Oke, Bu Rini, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik ya Bu Rini, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Rini sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik untuk Pak Bahar, fokus kepada apa yang dikatakan atau yang tidak dikatakan oleh Koci, serta mendukung ekspresi diri dari Koci. Dan tadi juga coaching sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Rini? Kompetensi yang saya inginkan kembangkan yaitu memahami lagi proses Tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Rini. Amin. Ya, demikian Bu Rini observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak. Saya Bahar Nurini sebagai supervisor, kemudian Bu Yuli Julianti sebagai coach, dan Bu Rini Putri sebagai coachee. Pada hari ini, kita akan melaksanakan latihan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Coach Yuli berkenaan dengan kompetensi seorang coach ya. Ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama akan saya amati adalah alur Tirta, yaitu yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki Coach Yuli, itu rubrik yang saya gunakan untuk sesi latihan coaching ini. Pada kesempatan kali ini, langsung ya, kompetensi yang ingin Ibu Yuli kembangkan itu apa ya, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak Bahar, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching ya yang ingin dikembangkan. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang ingin spesifik di observasi? Nah, dari ketiga kompetensi tadi diambil satu yang akan diobservasi, yaitu sebagai pendengar aktif. Oh, oke. Nah, apa indikator sebagai pendengar aktif, Bu? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Harapan saya, Pak, melalui mendengar secara aktif, saya sebagai coach dapat memiliki kemampuan untuk fokus kepada apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh coachee yang bertujuan untuk memahami secara penuh apa yang dikomunikasikan dalam konteks pemahaman pembicara serta mendukung ekspresi diri dari coachee. Oke, sudah saya catat, Coach. Yang Coach inginkan nanti Coach ini mendapatkan solusi diri ya dari permasalahan serta munculkan ide-ide baru ya, seperti itu ya, Coach? Betul, Pak, betul. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan Coach Yuli dan Coach Rini. Ya, terima kasih Pak Bahar. Coachingnya, silakan. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Rini. Ada waktu nggak Bu Yuli sebentar? Saya ingin coaching sama Bu Yuli. Boleh Bu Rini, silahkan. Kebetulan sekarang sedang pelajaran kosong. Kayaknya ada sesuatu yang perlu dibicarakan ya Bu Rini. Iya nih Bu Yuli, dari kemarin tuh pengen ketemu sama Bu Yuli. Iya betul, dari kemarin saya lihat Bu Rini kok beda gitu ya dari biasanya. Murung amat, mukanya terlihat begitu sendu Bu Rini kira-kira. Kenapa ini Bu Rini ya? Iya nih Bu Yuli, ada sedikit galau terkait kegiatan P5 di sekolah kita gitu Bu Yuli. Oh, P5 ya Bu ya. Bu Rini kalau tidak salah ketua timnya kan?
Benar, jadi ketuanya dan kemarin pas sudah ngobrol sama tim kemarin masih berkutat di bentuk kegiatannya Bu Yuli. Ya, temanya apa ya Bu Rini? Temanya kearifan lokal dan tujuan bentuk kegiatannya adalah pameran makanan khas Sunda Bu Yuli. Nah kalau udah nyambung itu Bu Rini. Iya sih Bu Yuli, cuma di tim ada miskonsepsi. Takutnya malah keluar dari tema. Takutnya malah ke tema wirausahaan Bu Yuli. Ya paham sih Bu Rini. Tapi pasti ada alasan yang mendasarkan kenapa pilihannya pameran begitu. Kira-kira apa alasan yang udah disampaikan ke tim oleh Bu Rini sendiri? Saya sudah bilang kalau selama ini anak-anak di sekolah kita tuh sudah mulai lupa makanan khas daerahnya sendiri. Makanya dipilih pameran khas Sunda. Nah, kan udah pas tuh Bu Rini landasannya. Pasti terkait hal itu, Bu. Ada sih Bu Yuli, di pameran itu nggak usah ada pelabelan harga, cukup menampilkan deskripsi nama atau jenis makanan dan cara pembuatannya saja ya. Nah, itu udah tuh mulai terang benderang Bu Rini. Oh iya betul juga. Mungkin Ibu tinggal ngobrol lagi sama timnya. Kira-kira kapan akan mulai menyampaikannya Ibu? Tampaknya minggu depan nih Bu Yuli. Nah, kira-kira ada nggak tim yang bisa diajak kompromi lebih cepat? Ada Bu Yuli, Bu Depi. Dia kayaknya bisa bantu buat konfirmasi sama yang lainnya. Nah, ya udah Bu, kalau begitu tinggal gas aja Bu Rini. Oh, iya makasih Bu Yuli atas waktunya. Ya, sama-sama. Ditunggu ya perkembangan selanjutnya. Minggu depan kita ngobrol lagi. Pasti Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rini. Siap. Oke, Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam, Pak Bahar. Bu Yuli, sudah melakukan coaching ya dengan Bu Rini? Alhamdulillah, sudah Pak. Nah, sebelum penutupan nih Bu Yuli, ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bu Yuli lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, di coaching ini, Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Nah, oke Bu Yuli, menurut saya sebagai observer, tadi itu proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, ya, dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, ya. Bu Yuli sudah berusaha menjadi pendengar aktif, fokus kepada apa yang dikatakan atau yang tidak dikatakan oleh coach itu ya, serta mendukung ekspresi diri dari coach itu. Dan tadi juga saat coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Pertanyaan terakhir nih Bu Yuli sebelum ditutup, kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik ke depannya. Amin ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak. Saya Rini Putri Damayanti sebagai supervisor, Pak Bahar sebagai coach, dan Bu Yuli sebagai coach. Pada hari ini kita akan melaksanakan latihan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh Coach Bahar berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama akan saya amati adalah alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Yang kedua, kompetensi yang dimiliki Coach Bahar. Nah, itu rubrik yang saya gunakan untuk sesi latihan coaching ini. Pak Bahar, pada kesempatan kali ini, kompetensi apa yang ingin Pak Bahar kembangkan? Kali ini saya akan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, Bu. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Nah, berarti ada tiga kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Dari kompetensi itu, mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi yang tadi diambil, salah satunya yang ingin saya observasi yang lebih spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, menurut saya itu yang saya pilih. Oke, nah apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot yang tujuannya itu nantinya seperti apa yang ingin Coach Bahar inginkan? Indikator ketercapaiannya. Ya, harapan saya melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach, yang pertama bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru. Seperti itu. Oke, sudah saya catat ya Coach. Ingin nanti Coach Yuli mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru, begitu ya? Iya, benar Bu, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Coach Bahar dan Coach Yuli. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahar. Bagaimana kabar hari ini, Bu Yuli? Alhamdulillah, Pak Bahar, saya baik. Alhamdulillah. Yuli, untuk saat ini ada beberapa hal tentang pertemuan hari ini ya. Kira-kira pertemuan kita hari ini apa yang Bu Yuli harapkan? Begini Pak Bahar, sebenarnya saya itu ada masalah Pak, dan saya ingin bercerita dengan Pak Bahar. Mudah-mudahan nanti ketemu solusinya begitu Pak. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama ya, memecahkan masalah Bu Yuli dan dapat munculkan ide baru. Masalahnya apa ya Bu Yuli? Begini Pak, maksud saya mau sharing dengan Bapak itu, saya sedang ada permasalahan Pak yang saya hadapi dengan siswa di kelas saya, begitu Pak. Oh, di kelas ya Bu? Kenapa ya Bu Yuli? Nah, kemarin Pak, saya sudah asesmen sumatif di kelas saya. Ternyata setelah saya lihat 80% itu nilainya anak-anak masih kurang baik Pak, belum tercapai tujuan pembelajarannya. Oh, ya. Iya, padahal saya merasa kalau saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin Pak untuk pembelajaran, baik itu dari segi konten dan lain-lain. Nah, tapi masih saja seperti tidak paham. Siswa-siswi saya itu antusiasnya terhadap pembelajaran itu sangat kurang sekali Pak. Oh, gitu ya. Kira-kira yang membuat anak-anak itu kok nilainya rendah atau di bawah KKM itu sebenarnya apa ya penyebabnya, Bu Yuli? Menurut Bu Yuli seperti apa? Ya, kalau itu saya rasa kayaknya siswanya sedang malas belajar, Bapak. Malahan ketika pembelajaran berlangsung, saya menegur mereka, tapi selang waktu beberapa saat sudah tidak fokus lagi, Pak, begitu. Kira-kira anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang disampaikan Ibu? Nah, kalau saya lihat, ya murid-murid itu kurang antusias, Pak, terhadap pembelajaran. Jadi motivasinya agak kurang ya, Bu? Iya, Pak, begitu. Biasanya Bu Yuli pakai media apa ya ketika mengajar? Nah, biasanya saya pakai modul saja, Pak, yang diberikan. Oh, modul yang diberikan ya. Dari kabupaten itu? Betul, Pak. Kalau selain itu kadang-kadang saya juga mencatat di papan tulis, begitu, Pak. Jadi Bu Yuli seperti itu ya metode ngajarnya. Kadang-kadang
suka nyatet juga ya, Bu Yuli? Iya, Pak. Selain pakai modul dari kabupaten, kira ya Pak, saya tuh kadang suka bingung ya. Jadi ya sudah saya paling pakai modul, setelah itu mencatat di papan tulis saja begitu. Bingung ya? Bu Yuli sudah mencoba metode lain? Tidak selain menggunakan modul itu? Hmm, paling kalau metode lain sementara sih saya paling diskusi aja sih Pak, gitu. Oh, ya, ya, ya. Jadi, kalau boleh saya simpulkan nih ya, Bu Yuli, murid-murid Bu Yuli itu nilainya rendah itu banyak yang di bawah KKM ya. Karena Ya, ketika diajar kurang antusias mungkin ya. Kemudian iya motivasinya betul. rendah ya. Iya Pak, betul. Menurut Bu Yuli, kira-kira ada cara lain tidak agar anak-anak itu lebih tertarik gitu ya? Sebelumnya anak-anak yang kurang fokus gitu seperti itu ya, supaya lebih tertarik lagi. I- iya Pak, kurang fokus sekali kalau misalnya sedang mencatat begitu atau misalnya baca-baca modul begitu Pak. Hmm, kira-kira Bu Yuli bisa berpikir apa ya yang cocok supaya anak-anak itu tidak seperti kemarin? Hmm, kalau saya pikir-pikir, gimana ya Pak kalau misalnya pakai proyektor, pakai PPT gitu Pak ya, atau video ya Pak ya, mungkin. Nah, itu ide bagus Bu Yuli. Iya. Iya ya Pak ya. Hmm, Iya, iya. saya punya sih beberapa video Pak, tapi saya belum mencoba menggunakan di kelas. Ada hal lain mungkin yang bisa dilakukan oleh Bu Yuli? Untuk hal lain, paling saya nanti cobalah Pak menggunakan gadget untuk media pembelajaran. Soalnya saya lihat-lihat anak-anak kan sudah punya HP sendiri ya, bawa HP ke sekolah juga. Nanti saya mungkin akan mencoba membuat bahan ajar berbasis game karena anak-anak ini kan biasanya suka ya Pak kalau diajak main game begitu. Wah, mantap ini. Nah, kira-kira nih ya, dengan ide yang Bu Yuli punya tadi, apa bisa membantu nggak ngerubah anak-anak yang dulunya tidak fokus dan motivasinya rendah menjadi lebih antusias? Nah, saya kira Pak kalau misalnya kita mengintegrasikan game ke pembelajaran itu kayaknya akan lebih memotivasi anak-anak, Pak. Soalnya saya lihat anak-anak sekarang kan kalau lagi istirahat biasanya pada main game gitu ya. Nanti akan saya cobalah Pak, mungkin bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, dari apa yang tadi Bu Yuli sampaikan, bisa nggak Bu Yuli menceritakan apa yang kelak akan Bu Yuli lakukan seperti itu? Ya, mungkin kedepannya saya akan merubah beberapa metode yang biasanya saya lakukan, Pak. Dengan biasanya menggunakan modul yang disediakan oleh pemerintah, dengan mencatat di papan tulis, saya akan mulai coba memakai PPT video pembelajaran, juga akan memanfaatkan gadget diintegrasikan dengan game untuk pembelajaran. Gimana, Pak? Itu bagus, Menurut Bu. Bapak? Jadi, Bu Yuli bisa menyelesaikan permasalahan-masalahnya sendiri sebenarnya Iya, ya. Pak. Seperti itu, Oh, Bu. iya, Pak. Nanti saya coba, Pak. Ya, komitmen apa yang akan Bu Yuli terapkan untuk selanjutnya? Mungkin mulai besok saya akan menyiapkan media-media PPT, video pembelajaran, dan untuk selingannya saya akan menggunakan gadget begitu Pak. Lalu, siapa ya yang akan membantu Ibu Yuli untuk melaksanakan kegiatan itu? Paling nanti yang akan saya minta bantuan itu Bu Gea sih Pak. Bu Gea kan dalam IT-nya sudah mahir. Kalau nanti saya ada kebingungan, nanti saya akan berkonsultasi dengan beliau begitu. Bagus juga bisa sharing bersama, Bu. Saya yakin Ibu menjalankannya dengan baik. Good luck ya, Bu. Ya Pak, terima kasih. Saya akan mencoba nanti Pak. Gimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sudah lega sekarang Pak, karena masalahnya sekarang sudah ada solusinya. Alhamdulillah, saya senang juga Bu bisa menyelesaikan masalahnya Bu sendiri.
Ya, terima kasih ya Pak ya sudah membantu dan menjadi teman curhat saya. Iya, sama-sama Bu. Oke Pak Bahar, terima kasih ya waktunya Pak Bahar. Tapi saya mau pamit dulu Pak, soalnya ada keperluan lain. Oh ya, silakan Ibu Yuli. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam Bu. Pak Bahar sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yuli. Alhamdulillah sudah Ibu. Sebelum penutupan ya Pak, ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, seperti itu Bu. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali Bu Yuli untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu, seperti itu. Oke Pak Bahar, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Pak Bahar sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yuli sehingga Bu Yuli bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan memunculkan ide-ide baru. Dan tadi juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak, sebelum ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan yang dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya lebih memahami lagi Ibu proses tirta ya nanti sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu, seperti itu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin. Amin. Demikian observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.